Sebelumnya ini dengan Mbak Maha ya? Iya. Kalau boleh tahu nama panggilnya kayak seperti lebih ada. Boleh dipanggil kakak, boleh dipanggil ayah. Oke. Ayah. Saya panggil Mbak Ayah ya. Apakah Mbak Ayah terpilih di posisi konseling sebelumnya? Belum pernah. Baiklah. Jika belum pernah, saya senang ya dipilih sama Bu Ayah untuk menjadi konselor Bu Ayah. Oke. Jadi Mbak Bu Ayah, di sini saya akan menjelaskan tentang konseling, di mana konseling di video ini konselor bertemu dengan konseling yang saya bertanya seperti ini secara pribadi dan face. Nah, Mbak Ayah, kan tadi belum mengatakan, saya akan menjelaskan tentang asas kerahasiaan. Nah, ada asas-asasnya juga Mbak Ayah. Di sini ada asas kerahasiaan, yang dimana asas kerahasiaan ini saya sudah bersumpah konselor untuk tidak membeberkan apapun yang terjadi di dalam proses konseling ini. Karena itu tidak berhak kan saya membeberkan apapun masalah Mbak Ayah gitu. Lalu ada asas kekinian, di mana asas kekinian ini permasalahan Mbak Ayah harus diselesaikan sekarang juga, saat ini juga, karena takut Mbak Ayah kedepannya tidak bisa menikmati waktu atau hidup yang tenang. Karena kalau masalah bisnis saya pasti gak bisa tidur kan, atau overthinking gitu ya. Oke. Lalu ada asas kemandirian, di mana Mbak Ayah semua keputusan yang terjadi di permasalahan Mbak Ayah itu keputusannya di Mbak Ayah. Saya tidak berhak untuk memutuskan hidup seseorang gitu kan, untuk permasalahan hidup seseorang gitu. Lalu ada asas kesukarelaan, di mana sebelum saya bertemu dengan Mbak Ayah, saya sudah bersukarela untuk mengkonseling Mbak Ayah. Nah, sekarang dengan Mbak Ayah nih untuk bersukarela untuk saya konseling gitu. Jadi Mbak Ayah menceritakan semuanya tanpa sedikit pun dan terlewatkan. Karena kalau terlewatkan, saya tidak paham apa yang terjadi sama Mbak Ayah. Lalu ada asas, nah habis itu ada tujuannya Mbak Ayah. Nih, tujuan konseling kali ini adalah untuk memandirikan klien. Nah, yang tadi saya sebutkan ada asas kemandirian, di mana saya memandirikan Bu Ayah untuk mengembangkan potensi, membantu Mbak Ayah mengembangkan potensi hidup Bu Ayah atau values nilai Bu Ayah. Lalu saya mengembangkan lifestyle hidup Bu Ayah. Lalu saya membantu Bu Ayah untuk mengendalikan kesadaran diri Bu Ayah untuk menjalankan solusi permasalahan yang Bu Ayah sekarang ini. Oke, tentu saja, next. Tidak usah khawatir. Oke, sebelum kita mulai proses konselingnya, kita berdoa dulu. Mari Mbak Ayah bisa menceritakan semuanya yang baik saya jelaskan ya, supaya saya bisa memahami apa yang terjadi. Saya ini lagi ngerasa lelah banget, rasanya kayak semuanya terlalu berat belakangan ini. Oke, terima kasih sudah membagikan perasaan Mbak Ayah beritahu kepada saya. Tampaknya ada banyak hal yang sedang Mbak Ayah alami ya. Apa yang paling ingin Mbak Ayah ceritakan hari ini? Jadi saya ini kayak ngerasa lelah dengan pekerjaan saya di pabrik. Tekanannya tuh kayak semakin lama kayak semakin berat. Terus juga sepertinya saya nggak punya waktu gitu untuk diri saya sendiri. Oke, pekerjaan Mbak mungkin tampaknya sangat menuntut ya Mbak Ayah ya. Saya mendengar Mbak Ayah merasa terbebani oleh tekanan yang terus menerus. Bagaimana hal ini memengaruhi hari-hari Mbak Ayah? Jadi rasanya tiap hari tuh kayak sama aja, kayak bangun pagi, ke pabrik, pulang malam, tidur, terus kayak nggak ada hal lain gitu. Nah terus jadi kayak kadang aku ini sampai berpikir ya, apakah hidup aku ini tuh kayak untuk kerja aja kayak begini. Oke, mungkin saya bisa merasakan betapa monotonnya dan melelahkannya rutinitas ini bagi Mbak Ayah. Sepertinya Mbak Ayah merasa kehilangan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Mbak Ayah. Apakah Mbak Ayah pernah membicarakan hal ini dengan seseorang? Nggak pernah sih, soalnya saya tuh merasa kayak orang lain itu nggak akan peduli sama apa yang saya rasain. Saya mengerti tidak mudah untuk membuka diri dan membicarakan hal ini, tetapi alangkah baiknya Mbak Ayah datang ke sini. Nah, adalah bukti Mbak Ayah itu udah datang ke sini aja tuh udah bukti ini langkah pertama yang sangat penting untuk Mbak Ayah memahami diri Mbak Ayah sendiri. Terima kasih. Jadi kayak jujur aja ya, saya tuh merasa sedikit lega loh bisa berbicara di sini. Oke, itu kabar yang baik. Saya senang mendengarnya. Mbak Ayah sudah menemukan cara untuk mengekspresikan perasaan ini? Enggak, saya hanya memendam semuanya karena saya merasa semakin berat karena nggak tahu harus melampiaskan kemana. Oke, saya paham Mbak Ayah. Memendam perasaan bisa membuat beban terasa semakin berat. Apakah Mbak Ayah pernah mencoba menuliskan perasaan Mbak Ayah di jurnal atau melakukan aktivitas yang membuat Mbak Ayah lebih tenang? Dulu saya pernah nulis di jurnal, tapi udah lama saya nggak ngelakuinnya lagi.
Mungkin Mbak Aya bisa mencoba menulis lagi. Menulis bisa menjadi cara untuk mengekspresikan perasaan tanpa ada tekanan. Selain itu, apakah ada aktivitas yang biasanya Mbak Aya nikmati tetapi belum sempat dilakukan? Iya, saya suka berjalan-jalan di taman atau menggambar, tapi sekarang rasanya kayak nggak ada waktu. Oke, saya mengerti rutinitas yang padat memang bisa menyulitkan. Bagaimana jika Mbak Aya mencoba meluangkan waktu, bahkan hanya 15 menit sehari untuk melakukan hal-hal itu? Kadang langkah kecil seperti ini bisa membawa perubahan besar bagi hidup Mbak Aya. Ya, saya rasa saya bisa mencobanya. Oke, itu keputusan yang sangat baik sekali. Selain itu, Mbak Aya menyebutkan tekanan di tempat kerja tadi ya. Apakah Mbak Aya pernah mencoba mencari cara untuk mengurangi beban kerja seperti berbicara dengan atasan atau rekan kerja? Belum, rasanya saya nggak yakin deh akan ada perubahan meskipun saya bicara. Oke, ketidakpastian itu ya sangat wajar ya Mbak Aya. Namun berbicara bisa menjadi langkah awal yang penting. Mbak Aya tidak harus memulai dengan hal besar, cukup bicarakan hal kecil yang menurut Mbak Aya bisa diperbaiki. Baik, saya akan mencobanya. Nah, bagus sekali. Ini adalah langkah yang berani dan penting. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, apakah ada hal yang ingin Mbak Aya bicarakan lagi? Tidak ada, terima kasih banyak. Saya udah merasa jauh lebih baik dan tenang setelah saya bicara. Oke, sama-sama Bu Aya. Saya senang Mbak Aya merasakan lebih baik. Ingat ya Mbak Aya tidak sendirian. Saya mungkin baik Bu yang tadi kita lihat selama ini, Mbak Aya apa? Mbak Aya sama kita. Kayaknya mungkin ya untuk ini aku tidak bakal coba kalau untuk pekerjaan aku mungkin bakal coba bicara sama atasan aku. Mungkin aku juga salah satu teman yang memperbaiki hubungan juga sih biar aku gak terlalu stres. Paling bisa Mbak Aya juga ya, atau untuk curhat atau misalnya begini lagi Mbak Aya bisa banget